Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Pada kesempatan kali ini, Cryptopedia IDN akan membahas tentang prediksi harga Bitcoin. Bitcoin terbaru pada hari Jumat kemarin sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan ya pada pukul sekitar 8 pagi. Ini sebagai saya buka Indodex buat datanya kemarin hari Jumat ya. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan kenapa kok Bitcoin kemarin itu sempat mengalami koreksi. Ini saya buka advance chart-nya ya buat melihat. Nah, kemarin itu penurunannya di sekitar sini nih. Pada hari 21 ya. Tanggal 8 pagi. Penyebabnya adanya FOMO atau kekhawatiran tentang harga Bitcoin yang sudah terlalu tinggi. Ini dari warga negara Amerika dan Eropa. Kemudian adanya perubahan peraturan tentang cryptocurrency ya, karena Biden saat ini telah menjabat sebagai presiden baru, kemudian dia ingin membuat regulasi baru tentang cryptocurrency. Kemungkinan untuk peraturan baru ini bisa kita dapat infonya sekitar 2 bulan lagi atau 60 hari kerja ke depan. Ini dari salah satu sumber berita gitu. Habis itu di dalam laporan Coindex didapatkan salah satu market exchange yaitu Coinbase yang para investornya adalah banyakkan dari warga negara Amerika dan Eropa. Di sana didapat ternyata ada para penambang Bitcoin ya yang melakukan penjualan Bitcoin untuk mengambil keuntungan karena mengira harga Bitcoin sudah sangat tinggi di angka 37.000 dolar yang waktu ini ya sekitar sini. 37 dolar itu sudah sangat tinggi bagi mereka sehingga ingin langsung menjual Bitcoinnya. Karena kan dengan metode penambangan itu ketika harga Bitcoin sudah tinggi itu kan sangat cuan ya. Misal sebulan bisa sampai dapat beberapa puluh BTC itu kalau dia pemain kelas kakap. Bukan hanya itu saja, sebenarnya penyebab Bitcoin turun ini sudah diprediksi di dalam postnya CEO CryptoQuant.com, Ki Yongju. Ini saya tunjukin Twitternya ya. Dalam cuitannya bahkan Ki Yongju ini sudah memprediksi ya bukan pada hari Jumatnya tapi sekitar pada hari Rabu dia sebenarnya udah tahu bahwa Bitcoin itu akan terjadi bearish. Ini saya tunjukkan, nah ini ketika Bitcoin itu sebenarnya dia udah ada peringatan waktu itu. Nah di sini nih, ini pada sekitar tanggal 21 Januari atau sekitar hari Kamis gitu, loss of bearish signal today. Nah, dia sudah mengepost ini tentang prediksi bahwa Bitcoin akan terjadi bearish. Kemudian dia konfirmasi lagi tentang bearish ini. Nah, dia di sini memperkirakan ya Bitcoin itu akan breakout ke 20k, 30k dan 40k ya. Ini signalnya dari Ki Yongju. Nah, di sini ya pada tanggal 22 dia sudah memprediksi bahwa memang banyakkan para penambang ya itu mendepositkan Bitcoinnya ke dalam satu blok ini seperti untuk menjual gitu sehingga harga turun. Kenapa saya mengacu pada Ki Yongju ini? Menurut saya berita yang diberikan oleh CEO CryptoQuant Ki Yongju ini sangat akurat ya. Karena saya sudah membuktikan dan saya sudah mengikuti beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia adalah salah satu pedoman saya untuk melihat perkembangan BTC. Bahkan di sini dia udah memprediksi kalau BTC akan ke 20k ya, 20.000 dolar. Tapi mungkin saya agak tidak setuju dengan yang 20.000 dolar. Itu akan saya bahas nanti tentang prediksi saya tentang BTC. Oke, kita akan memprediksi harga BTC ya. Untuk selanjutnya ini saya udah buka websitenya Indodex. Ini saya sudah mengunjungi advance chart-nya yang tadi dibuka. Saya akan menggunakan time frame kemungkinan 1D ya. Di sini kan ada IDR sama USDT, kemudian saya juga akan menggunakan USDT juga sebagai pelengkapnya
Bitcoin. Karena kan harga EDR sama USDT itu selalu berubah-ubah, jadi belum tentu bisa sama gitu. Oke, kalau kemarin sih ini sebenarnya kalau dalam USDT udah ketahuan ya, dia paling rendah itu dia mencapai level support yang ini ya. Di sini udah tergambar jelas level supportnya, karena ini ada kecil doji atau apa ini. Terus di sini ya, ini mungkin saya akan garis. Nah ini sudah tergambarkan sebenarnya kalau dalam bentuk USDT. Tapi kalau dalam bentuk EDR ini belum tentu, karena kan harga selalu berubah-ubah. Nih kalau dalam harga ini saya besarkan dulu. Nah ini ya, di sini sudah menembus di 30.000 dolar ya. Ini di sekitar 29.000 dolar mau ke 28.000 dolar. Tapi kalau dalam market EDR ini sama ini tidak sama ya, karena kan emang apa ya, perbedaan harga tadi yang selalu berubah-ubah convert antara rupiah ke USD, US dolarnya. Oke, kalau dalam rupiah kan kemarin hanya sampai di 415. Padahal sih saya memperkirakan kemarin itu akan terjadinya sampai di sini 400. Mungkin saya di sini akan gambarkan lagi, harusnya sampainya segini. Nah, segini. Ya, segini ya harusnya di angka ini di 400-an 13, tapi memang kemarin sudah mendekati ya, dia udah sampai di angka 18. Sebenarnya udah bisa dibeli waktu kemarin. Nah, waktu kemarin mungkin di sini ada yang melakukan pembelian terhadap altcoin gitu. Kalau saya kemarin sih sempat melakukan pembelian terhadap altcoin beberapa incaran gitu ya, yang memang prospeknya cukup bagus, karena lihat momentum juga Bitcoin kayaknya bakal akan stabil beberapa hari atau bulan nanti. Itu kemungkinan altcoin akan naik. Kemarin udah saya sempat membeli beberapa. Kemudian di sini kan Bitcoin dinaikkan lagi ya. Ini ternyata yang menaikkan itu ada salah satu perusahaan yang namanya MicroStrategy. Dia telah membeli sekitar 314 Bitcoin ya, dengan seharga 10 juta dolar tunai dia membelinya. Sehingga untuk data kepemilikan Bitcoin saat ini yang dipegang oleh MicroStrategy itu sebanyak 70.784 Bitcoin. Itu total keseluruhan yang dipegang MicroStrategy saat ini. Oke, kalau dilihat dari sini Bitcoin ini bisa akan terus turun menurut saya. Oke, nah di sini saya gambarkan seperti ini dulu. Kemudian saya akan coba mencari level supportnya, itu kemungkinan akan di angka ini. Oke. Nah ini kemungkinan Bitcoin itu akan berada di angka 330 sampai 340. Kemungkinan ini ya menurut saya ya. Kalau dalam USDT itu dia ada di ring ini nih. Saya gambar juga. Nih di 20. Nah, untuk ranknya dari USDT itu sekitar 24.000 dolar. Kemungkinan Bitcoin bakal sampai atau retest ya, mencoba melakukan down setnya bearish itu sampai ke level 24.000 US dollar. Nah ini kalau dalam segi EDR ya, kemungkinan mungkin saya akan tulis di sini jadi 330 sampai 340 juta. Nah ini di sini ya, kemungkinan nanti Bitcoin akan turun. Dan nanti jika Bitcoin memang beneran akan turun ke 330 sampai 340 juta ini sesuai pergerakan pada tahun 2017. Ini saya ada sebuah website yang dia itu menyimpan data tentang pergerakan tahun Bitcoin pada saat itu.
Nah, ini websitenya yaitu blockchaincenter.net. Oke, kemudian di sini saya menggunakan Bitcoin Rainbow Card ya. Nah, inilah yang seperti saya gambarkan tadi, jika Bitcoin memang nanti akan berada di antara 330 sampai 340, itu sesuai pada perkiraan ini. Dia waktu itu sudah menempuh di level ini, level kuning pertama yang atau level hold, kemudian dia dibalikan turun. Nah, kalau di sini dia sebenarnya udah is this a bubble ini, udah level ini, tapi kemudian udah memasuki level kuning. Nah, ini kemungkinan dia akan bergerak ke level hijau sebelum naik. Dan berdasarkan prediksi dari blockchain center ini, kemungkinan sih Bitcoin bisa sampai 100.000 dolar. Nah, ini ya berdasarkan prediksinya dia ya. Di sini ada sebuah metrik gitu untuk perhitungan tahun 2009, 2010 ini ya. Misal ini tahun 2017, Bitcoin itu diperkirakan di angka sini atau 10k, tapi malah melebihi waktu itu ya, sudah sampai 20 ya. Kemudian di tahun ini kalau dilihat dari sini kan siklusnya ke sini 2021. Nah, ini sekitar 100k ya dia. Ini nanti di sini 2021 BTC. Kalau ini memang benar, karena ini juga berdasarkan siklus halving ya. Halving kan baru terjadi pada tahun kemarin. Ketika halving itu biasanya membutuhkan waktu beberapa tahun dulu untuk naik, biasanya sih 1 tahun gitu. Nah, jadi siap-siap aja tentang pergerakan Bitcoin saat ini. Tetap waspada ya, jangan langsung main full uang kita mainkan, jangan seperti itu, karena ini masih Bitcoin mengalami koreksi. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk saat ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Salam investasi.